atau Dia bab 7. Yayu berhasil kabur. Yayu berjalan mengendap-endap lalu melihat suasana di pekarangan rumah Pak Dodi. Tidak ada siapapun di sana, hanya pepohonan rindang dan juga bunga-bunga yang berukuran cukup besar. Dia terus berjalan dengan cara bersembunyi di dekat pepohonan. Ketika ada yang lewat, dia bersembunyi. Dia melakukan seperti itu terus sampai dia melihat gerbang rumah Pak Dodi. Lalu dia melirik ke arah sepedanya. Sepedanya masih terparkir di sana. Dia melirik ke arah pintu rumah Pak Dodi, memastikan tidak ada yang melihatnya. Setelah cukup yakin tidak ada siapapun yang memperhatikannya, dia mengambil sepedanya, lalu membawa ke dekat gerbang. Sial, digembok, gerutunya. Dia memperhatikan gerbang rumah itu yang menurutnya masih bisa dipanjatnya. Dia meninggalkan sepedanya begitu saja, kemudian dia mulai memegang ujung pagar, lalu memanjat, sampai kakinya menyentuh bagian luar pagar. Ketika kakinya telah menyentuh bagian luar pagar, dia langsung berlari sekencang mungkin. Walaupun hari telah malam, tak menyurutkan semangatnya untuk kabur. Tidak peduli jika udara di luar cukup dingin. Suasana yang minim penerangan tidak membuatnya takut. Dia sudah pergi, ujar istri ketiga yang dari tadi mengintip dari jendela ruang tamu. Dia mengabari kepada istri kedua dan pertama. Bagus, sekarang kita tidur, layaknya tidak mengetahui apapun. Biarkan Mas Dodi berpikir jika anak kecil itu kabur atas kemauannya sendiri, ujar istri pertama. Pasti keluarganya akan dihancurkan oleh Mas Dodi, ujar istri kedua. Biarkan, memang itu rencana kita. Ingat, bersikap wajar, jangan menunjukkan kalau kita yang telah menunjukkan jendela itu, ujar istri pertama lagi. Kedua madunya langsung menganggukkan kepalanya. Mereka akan mendengar kemarahan Dodi besok pagi. Mana Yayu? Tanya Dodit sembari memperhatikan ibunya yang duduk di ruang tamu dengan membawa kantong kresek. Di sana mana? Tanya Dodit yang tidak suka. Di rumah Pak Dodi. Di rumah pria tua itu. Mereka belum menikah, tapi ibu sudah meninggalkannya di sana. Bagaimana kalau perawan Yayu diambil dia? Bisa saja dia hanya ingin mencicipi perawan Yayu. Nanti setelah itu, dia mengembalikan Yayu kepada kita, suruh Dodit marah. Pak Dodi khawatir jika di sini Yayu akan kabur, jelas ibunya pelan. Lalu bagaimana kalau di sana Yayu disiksa, terus perawannya diambil? Apa itu? Dodit menunjuk kantong yang ada di dekapan ibunya. Uang dari Pak Dodi, sahut ibunya. Kembalikan itu, titah Dodit. Ucapan Dodit membuat ibu Yayu bingung. Dia tahu Dodit selalu bertengkar dengan Yayu, dan ketika dia berencana menjodohkan anak bungsunya dengan Pak Dodi, Dodit tidak menentang. Tapi ketika adiknya ditinggal di sana, anak sulungnya tidak setuju. Dan yang membuatnya bingung, Dodit tidak tergiur dengan uang yang jumlahnya puluhan juta di tangannya. Apa kamu yakin? Tanya ibunya ragu. Iya, kembalikan. Aku berpikir jika mereka akan menjebak kita. Jadi kembalikan sekarang. Bawa Yayu balik. Kalau mereka tidak mau menyerahkan Yayu, lapor ke polisi, ujar Dodit yang tidak bisa membantu. Tapi nanti pernikahan mereka batal, saut ibunya bingung. Lakukan saja apa yang aku suruh. Ibunya menganggukkan kepalanya. Dia segera keluar dari rumah dan kembali mengayuh sepedanya menuju rumah Pak Dodi. Ucapan anak sulungnya membuatnya takut. Takut jika pria tua itu memang sedang merencanakan sesuatu kepada keluarganya. Yayu terus berlari menuju rumahnya. Ketika ada kendaraan yang melintas, dia langsung sembunyi. Dia tidak ingin terlihat orang-orang kalau dia berkeliaran tengah malam yang akan membuat namanya jelek. Tanpa disadari ibunya baru saja melintas, dan itu tidak diketahui Yayu, begitupun sebaliknya. Aku harus kemana? Gumamnya bingung. Aku tidak boleh kembali ke rumah. Pasti besok tua bangka itu dapat menemukanku. Aku harus keluar dari kampung ini. Tapi Yayu bingung. Dia tidak memiliki apapun. Tapi dia teringat tentang celengan ayamnya. Tapi bagaimana kalau ibu dan Mas Dodit melihatku? Gumamnya. Aku bisa masuk ke dalam sana setelah ibu tidur. Gumamnya dan kembali berlari menuju rumahnya. Ibunya telah sampai di rumah Pak Dodi. Dia memukul pagar rumah dengan batu. Sengaja membangunkan pemilik rumah dengan cara seperti itu. Dia tidak tahu di mana diletakkan bel. Menurutnya, itu adalah cara yang sangat ampuh untuk membangunkan pemilik rumah. Tapi dia melihat sepeda anaknya ada di dekat pagar. Bukannya sepeda Yayu tadi ada di sana? Gumamnya bingung. Lalu tidak berapa lama, seorang pria parubaya yang merupakan pekerja di rumah itu keluar dan menghampiri Rani. Ada apa, Bu? Tanya pria itu sembari menaikkan sarung yang dikenakannya. Udara di kampung itu cukup dingin, membuat orang tidak betah berlama-lama di luar rumah. Aku mau bertemu dengan Pak Dodi, sahutnya. Ini sudah malam, Pak Dodi sudah tidur. Besok saja kembali lagi ke sini, usirnya. Anakku di dalam, teriaknya. Pria itu memperhatikan wajah Nani dengan seksama. Ibu yang tadi datang kan? Tebaknya. Iya, aku mau menjemput anakku.
Katakan kepada Pak Dodi kalau aku datang ingin menjemput anakku, titahnya. Pria itu menganggukkan kepalanya. Kenapa sepeda anakku ada di sini? Nani menunjuk ke arah sepeda anaknya yang berdiri di dekat gerbang. Pria itu bingung. Dia memindahkan sepeda Yayu ke pinggir, lalu masuk ke dalam rumah. Dia membangunkan istri ketiga Pak Dodi. Ada apa? Tanya istri ketiga. Ada tamu. Malam-malam begini? Ujar istri ketiga bingung. Sembari berjalan menuju ruang tamu. Dia memperhatikan dari jendela ruang tamu. Siapa itu, Pak? Tanyanya yang kurang jelas melihat wajah Nani. Itu ibunya calon istri keempat Pak Dodi, sahutnya. Apa? Wanita itu kaget. Usir dia. Katakan kalau Pak Dodi sudah tidur, titahnya. Pria itu segera keluar dari rumah dan menghampiri Nani. Bu, Pak Dodi sudah tidur, jadi besok saja kembali ke sini, ujar pria itu. Aku tidak akan pergi sebelum membawa anakku. Bangunkan dia, teriak Nani. Dia sengaja membuat kebisingan di sana agar Dodi bangun. Istri ketiga segera berlari menuju kamar istri kedua. Tapi dia ingat jika ada suaminya di sana, maka dia memilih membangunkan istri pertama. Mbak, bangun. Istri ketiga mengetuk pintu kamar secara berulang. Tidak berapa lama pintu terbuka. Ada apa? Wanita itu menguap. Ada ibunya anak itu, sahutnya. Maksudnya? Istri pertama belum sepenuhnya sadar. Dia tidak mengerti dengan ucapan istri ketiga. Itu loh, anak kecil yang mau menikah dengan suami kita. Sekarang ibunya di luar. Dia ingin menjemput anaknya, jelasnya. Aduh, istri pertama seketika panik. Usir, titahnya. Sudah diusir, tapi dia malah membuat kebisingan, sahutnya sembari menunjuk ke arah luar. Istri pertama segera menuju ruang tamu. Dia dapat melihat dan mendengar jika Nani teriak memanggil nama suami mereka. Bagaimana sekarang? Kalau Mas Dodi tahu anak itu sudah kabur karena kita, bisa-bisa kita diceraikan, ujar istri ketiga ketakutan. Jangan goblok, kita pura-pura tidak mengerti apapun. Sahutnya lalu berjalan menuju kamar istri kedua. Dia mengetuk pintu kamar itu secara perlahan. Tidak berapa lama istri kedua membuka pintu. Ada apa, Mbak? Tanya istri kedua bingung, sembari melihat istri pertama dan istri ketiga ada di hadapannya. Istri pertama menarik tangan istri kedua agar menjauh dari pintu kamar. Kemudian mereka menceritakan jika Nani ada di depan gerbang rumah mereka. Istri kedua mengikuti perintah istri pertama. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan membangunkan suaminya yang sedang tidur. Mas, bangun, ujarnya pelan. Tapi suaminya tak kunjung bangun. Ada Nani. Mau apa wanita itu kesini malam-malam? Tanya Dodi dengan mata masih terpejam. Enggak tahu, dia hanya teriak mau menemui Mas, sahut istri kedua. Berani-beraninya dia datang membangunkanku, gerutu Dodi sembari beranjak dari tempat tidur. Pria itu segera keluar dari kamar, diikuti istri kedua. Dan di depan, dia bertemu dengan istrinya yang lain. Nani membuat kebisingan, ujar istri pertama. Dodi melangkahkan kakinya cukup lebar. Mau apa lagi kamu? Seru Dodi kesal. Aku mau mengembalikan uang ini. Nani menunjuk uang yang ada di dalam kresek. Tidak ada kata batal. Kamu yang telah menawarkan anakmu kepadaku, lalu kamu membatalkan semuanya. Aku telah berpikir, ada baiknya aku membawa anakku pulang daripada tinggal di sini. Aku tidak tahu apa saja yang kamu perlakukan kepada anakku, ujarnya takut. Kamu pikir aku akan menodainya? Seru Dodi yang tidak suka jika dia dianggap akan menodai Yayu. Walaupun dia ingin memperistri Yayu, tapi dia akan melakukan setelah dia dan gadis belia itu telah resmi. Aku tidak percaya dengan omonganmu, jadi tunjukkan anakku. Baik, sahut Dodi, lalu menyuruh pekerjanya membuka gerbang rumah. Hal itu membuat ketiga istrinya takut. Gerbang telah dibuka. Nani masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Dia mengikuti langkah Dodi dan ketiga wanita yang ada di depannya. Kemudian mereka berhenti pada satu kamar. Dodi memutar kunci kamar. Dan ketika dia menggerakkan gagang pintu, tidak bisa bergerak. Pria itu berfirasat tidak enak. Dia langsung mendorong pintu kamar sampai kursi yang ada di balik pintu terjatuh. Pintu dapat terbuka dan pemandangan yang dilihat mereka adalah jendela yang terbuka. Sialan, gerutu Dodi. Di mana anakku? Tanya Nani panik. Aku yang bertanya di mana anakmu? Tanya Dodi balik. Jika anakku ada di rumahku, untuk apa aku kesini? Seru Nani, tak kalah sengit dari Dodi. Jika terjadi sesuatu dengan anakku, aku akan menuntutmu, tuding Nani. Ambil uangmu. Aku tidak membutuhkan uangmu, serunya dan berlalu meninggalkan rumah itu. Dodi memperhatikan jendela kamar itu. Dia memperhatikan dengan seksama. Jendela kamar tidak rusak sama sekali. Siapa yang membuka jendela ini? Tanya Dodi sembari menunjuk ke arah jendela. Ya anak itu, sahut istri pertama. Dodi langsung mendekat dan menjambak rambut istri pertama.
Jawaban kamu telah menjelaskan semuanya. Kalau kalian yang menunjukkan cara membuka jendela ini, ujarnya marah. Jendela rumah Pak Dodi mempunyai model jendela zaman dulu yang memiliki 2 lapis. Pertama terbuat dari kayu dan kedua dari kaca, bersambung.